Hanya di dalam nama-Mu Bapa, kami mau datang dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau pakai mulut hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu, bukan dengan kuat gagah perkasa kami. Singkapkan rahasia-Mu kepada orang-orang kecil ini Tuhan. Bagi kami suatu rahasia ilahi. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi ya. Mudah-mudahan semangat nih. Mau dengar perkara biasa atau perkara Tuhan ini? Ya, perkara Tuhan ya. Apa sih perkara biasa, apa perkara Tuhan? Coba. Hah? Nah, ibu-ibu ini bagus ya. Banyak orang kepingin dengar perkara biasa. Apa perkara biasa? Perkara sing umum gak karu-karuan itu loh. Ya, ketika saya bicara begini misalnya, ibu-ibu pernah sakit hati nggak? Pasti ada yang pernah sakit hati. Ibu-ibu pernah ditipu orang? Pasti pernah ditipu orang. Untuk apa saya bicarakan seperti itu? Ya kan, mengorek-ngorek masa lalu. Kelihatannya benar, tapi nggak ada faedahnya. Pengkhotbah 1, Pengkhotbah 3. Bunyinya apa coba? Pengkhotbah 3, mohon dibantu Pak Juli. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayat 9, tolong dibacakan. Semua ada waktunya. Perkara-perkara biasa itu ada waktunya. Coba bacakan Pak Juli, bantu. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 9. Untuk segala sesuatu ada masanya. Ya, ada masanya. Apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Oke, stop dulu. Ada waktu untuk menanam. Stop dulu. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Kelahiran membuat kita berbahagia. Waktu meninggal kita sedih nggak? Sedih itu masalah biasa. Nggak ada yang perlu diributkan. Ya kan? Ada waktunya semua. Saya baca ayat 2-nya ya. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Ada waktu menanam, ada waktu mencabut yang ditanam. Semuanya biasa. Ada orang nanam sawah, ada orang nyabut sawah. Semua ini biasa. Lanjut Pak Juli. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Zaman dulu ada waktu untuk perang, ada waktu untuk membunuh. Sekarang ada waktu membunuh kecoa, membunuh tikus. Ya. Ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu sakit, biasa. Semua ini kejadian biasa. Baca lagi lanjutnya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Siapa yang di sini pernah nangis? Ada. Semua ini biasa. Sudah ada firman-Nya, ya. Lanjut lagi Pak Juli. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Semuanya biasa, ya. Terus. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Stop dulu di sini. Ada waktu mencari, cari uang, dapat duit, biasa. Ada waktunya rugi, biasa. Ya, semua ada waktunya. Selama kita hidup pasti ada waktunya. Lanjut Pak Juli. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Semuanya biasa, ya. Nah ini ayat 8-nya. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Semuanya ini biasa. Perkara-perkara yang tidak terlalu hebat. Ayat 9-nya. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ayat 10-nya ya, saya bacakan ya. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Kalau kita bicara tentang hal-hal ini tadi, isinya apa? Hasilnya apa? Sudah biasa, terus apa hasilnya? Melelahkan diri, capek sendiri. Baik yang cari uang juga capek, yang gak ada duit juga capek. Baik yang dikhianati juga capek, yang mengkhianati juga capek. Semuanya melelahkan diri. Gak ada faedahnya. Ya. Sekarang mau cari yang perkara yang ajaib kan? Perkara cuma satu, keselamatan. Kita hari ini datang ke Tuhan cari apa coba? Mau melaporkan masalah dari Tuhan itu perkara biasa. Nggak ada gunanya dibicarakan. Sekalipun ketika dibicarakan itu merasa benar, tapi nggak ada faedahnya. Cuman mengorek-ngorek masalah seakan-akan benar. Coba ketika kita ngomong, ibu-ibu pernah rugi nggak? Pernah nangis nggak dikhianati suami? Pasti pernah. Gimana rasanya? Ya kan? Terus tak korek-korek terus, seakan-akan benar kan? Tapi ada gunanya nggak? Coba. Nggak ada. Tidak membawa kepada keselamatan. Berita Tuhan itu ketika kita datang bersekutu,
yang kepingin didengarkan itu Tuhan maunya apa. Ya, cuman itu toh yang kita bicarakan nih. Sekarang kita baca lebih lanjut nih. Siapa kita ini di hadapan Tuhan? Ya, 1 Korintus 6 ayat 2. Saya ajak baca firman banyak karena saya yakin ketika saudara baca sendiri nggak ngerti maksudnya, ya. 1 Korintus 6 ayat 2. 1 Korintus 6 ayat 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Kita itu bakalan nanti, ibu-ibu ini semua adalah orang-orang kudus yang bakal apa? Menghakimi dunia. Kalau kita sanggup menghakimi dunia, kita sanggup mengurusi perkara-perkara kecil nggak? Sanggup. Jadi perkara kecil nggak ada, sampai dibilang begini. Dan jika penghakiman dunia berada di tangan kita, tidakkah kita sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Perkara-perkara nggak berarti, nggak ada masalah. Nggak ada masalah semua itu. Malaikat aja kita adili kok. Ayat 3-nya. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Coba malaikat aja kita adilin. Apalagi kalau cuma ngurusi urusan-urusan masalah. Ayat 3 dilanjutkan, coba saya ulangi ya. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Masih mau berkecimpung nggak dengan masalah-masalah sehari-hari? Enggak. Yang kita umek-umek hari ini adalah, sudahkah kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Cuman cari itu tok, nggak usah umek yang lain-lain. Perkara sehari-hari loh katanya. Malaikat aja kita adili loh hari ini. Kok masih mikir urusan-urusan yang enggak-enggak? Ya, nggak ada urusan yang enggak-enggak. Ditinggal mati istri, biasa. Ditinggal mati suami, biasa. Karena itu kesempatan kita bisa beribadah bersama Tuhan. Ada ayatnya? Ada ayatnya. Semua itu lengkap di firman Tuhan. Saya bacakan ayatnya. Ya. Ketika keadaan ditinggal istri, ditinggal suami, itu ternyata keadaan paling enak. Kita bisa bebas beribadah. 1 Korintus 7 ayat 31. Jadi jangan heran, ditinggal anak, ditinggal istri, nggak apa-apa. Ini kesempatan kita melayani Tuhan, ya. 1 Korintus 7 31. 1 Korintus 7 ayat 31. Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Oke. Orang yang punya uang, punya fasilitas, seolah-olah nggak punya apa-apa. Ya. Ayat 32-nya. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Oke. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada Tuhan. Jangan pada yang lain. Ya, tapi pada Tuhan. Jelas ayatnya. Ayat 33-nya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya? Nah, enak mana sekarang? Yang punya istri atau nggak punya istri hari ini? Hah? Coba kalau firman bunyinya gini. Orang yang tidak beristri konsentrasinya ke Tuhan. Orang yang punya istri konsentrasinya menyenangkan istri. Coba buat Tuhan perkara ini gimana di mata Tuhan? Loh, coba baca lagi selanjutnya. Ayat 34. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan. Oke, stop dulu nih, karena banyak perempuannya, saya ulangin ini. Ya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Ketika ada seorang suami punya istri, perhatiannya terbagi. Bagaimana menyenangkan istrinya, ya. Perempuan yang tidak bersuami, angkat tangan dulu sekarang. Loh, cuma satu toh nggak punya suami, yang lainnya punya ini. Aku nggak apa-apa kok, ya. Oke. Banyak kan? Jangan khawatir, keadaan ibu-ibu ini ternyata masuk dalam firman. Apa firmannya? Bunyinya apa coba? Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian pada perkara Tuhan. Justru kalau nggak punya suami hari ini enak, nggak ada yang ganggu. Ya kan? Enak nggak? Enak. Karena kita nggak ngurusi lagi perkara-perkara duniawi. Ya kan? Ada bojo lereng ladeni bojo, bikin masak, bikin aneh-aneh, ya kan? Sekarang enggak. Semua ini atas kehendak Tuhan, ya. Sekarang merdeka, nggak ada bikin kopi, nggak ada masak, no, bebas, merdeka. Ayat selanjutnya.
supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Loh, ternyata firman Tuhan ada ya, janda-janda itu ternyata diizinkan Tuhan. Para duda-duda juga diizinkan Tuhan. Ini loh keadaan yang paling enak hari ini. Saya baca selanjutnya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan, bukan kepentingan saya, kepentingan Bapak Ibu. Ya, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan yang baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Ayo, masa-masa yang singkat ini kita gunakan, kita melayani Tuhan dengan kebebasan. Pak, siapa kemarin Pak? Pak Suryadi. Waktu ada istri, melayani bersama istri bagus, tapi konsentrasi terpecah. Hari ini semua cuma untuk Tuhan Yesus Kristus. Karena kita pasti menghadap pada tahtanya. Mau nggak mau, suka nggak suka, pasti kita mati. Ya, pasti kita mati. Tapi kita siapkah ketika kita dipanggil? Inilah yang kita persiapkan hari ini. Tanpa persiapan, bahaya. Bahaya. Kita hari ini ngajak ibu-ibu semuanya harus siap sedia ya. Saya nggak nakut-nakutin, tapi tidak ada yang bisa menghindari. Ya, mumpung selagi ada waktu, kita pikirkan perkara keselamatan. Gimana supaya bisa selamat? Ada cara-caranya nih. Ya, bagaimana sih sebetulnya kehidupan anak-anak Allah? 2 Tesalonika 1 ayat 5. Apakah anak-anak Allah hari ini orang-orang kudus hidupnya pasti enak? Coba. Apakah orang-orang Kristen pasti hidupnya makmur, hidupnya nggak ada penderitaan? Nih saya kasih ayatnya. 2 Tesalonika 1 ayat 5. 2 Tesalonika 1 ayat 5. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Terus ayat jamnya? Menderita karena kerajaan itu. Yang happy-happy atau yang menderita? Apakah bukti kalau engkau warga kerajaan Allah? Gimana kita membuktikan bahwa kita warga kerajaan Allah? Sekarang kalau ditanya sama malaikat, mana buktinya kalau ibu-ibu, bapak-bapak adalah warga negara kerajaan Allah? Apa jawab kita? Tapi firman mengatakan, yang membuktikan adalah kita sanggup menderita di dalam dunia ini untuk tetap mencari Yesus Kristus, mencari keselamatannya. Nggak ada mujizat, nggak ada pertolongan, nggak paten. Yang penting aku tetap percaya Yesus yang menjanjikan keselamatan. Inilah ayatnya, ya. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa engkau layak menjadi warga kerajaan Allah. Anda yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Ketika kita menderita karena kerajaan itu beginilah. Saudara hari ini mengaku sebagai orang Kristen, tapi nyek-nyek, nggak ada artinya. Tahu artinya nyek-nyek? Kena masalah sedikit, wis bingung. Kena ini bingung. Kita ini warga kerajaan Allah. Apa buktinya? Kita tahan menderita di bumi ini untuk memperoleh kerajaan sorga. Nggak bisa bayar utang, biasa. Ya, ditinggal mati, biasa. Semuanya biasa. Yang luar biasa adalah ketika kita menunjukkan bahwa kita sanggup menderita untuk Kristus. Kita sanggup menderita untuk kerajaan surga. Itulah bukti warga kerajaan Allah. Ya, jangan percaya omongan bualan-bualan bahwa Kristen pasti enak. Tidak. Kristen isinya sangkal diri, pikul salib, ikuti aku. Ikuti Kristus itu sampai di mana coba? Sampai tersalib bersama Kristus. Kok enak Tuhan disalib, kita yang nonton? Enggak. Kita ikut tersalib, tapi tersalibnya bagaimana? Pikiran kita tersalib bersama Kristus. Ya, semua masalah di dunia ini perkara biasa. Perkara nggak biasa adalah perkara bagaimana masuk kerajaan sorga. Ya, hari ini kita pikir terus gimana caranya. Yesus sudah menebus, ya, sudah menebus. Tapi kita harus mempertahankan ini semua. Tidak boleh umek-umek yang nggak karu-karuan. Yang kita umeki, aku sudah layak nggak masuk kerajaan sorga, ya. Terus kita berpikir gini, kalau gitu buat apa menderita? Buat apa? Sabar dulu. Sabar dulu. Lukas 7 ayat 13. Tuhan itu tahu kok. Ya. Lukas 7 ayat 13 ada suatu kisah.
tanpa diminta oleh orang, tanpa diminta oleh ibu itu, tanpa diminta. Apa yang Yesus lakukan? Lukas 7 ayat 13. Ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Terus? Dia berkata kepadanya, jangan menangis. Oke. Ayat ini pegangan ibu-ibu dan bapak-bapak. Tanpa diminta, tanpa disuruh. Yesus tahu nggak keadaan janda yang dimaksud di sini? Tahu. Apa katanya dia? Dia bilang begini. Ketika Tuhan melihat janda itu, dari sorga Tuhan melihat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Hatinya tergerak nggak? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Ayat ini berlaku untuk siapa? Untuk kita semua ini loh. Tuhan itu nggak usah diminta, dari surga udah tahu. Tidak akan Tuhan itu tahu kekuatan kita di mana. Dari surga dia lihat, ya, dan dia lihat, jangan menangis. Ini kata-kata Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak usah diminta, nggak usah sampai neng suro gitu ya. Apa artinya ya bahasa Jawa ya? Nelongso. Tuhan itu tahu. Coba bacakan ayat Lukas 7 ayat 13. Ada kejadian tidak diminta, tidak disuruh. Tuhan sendiri yang punya inisiatif. Lukas 7 tadi. Ya. Ayat 11-nya ya. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama dengan dia. Tahu nggak kesusahan janda-janda ini? Dan juga orang banyak menyertai berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak dari orang kota itu menyertai dia. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, nggak ada yang nyuruh. Tuhan lihat. Dia bilang stop pada ibu itu. Jangan nangis. Kemudian Tuhan lakukan apa? Dia bangkitkan anak itu. Terlalu mudah buat Tuhan ngurusi urusan perkara duniawi. Tapi yang harus tahu, pahami hati Tuhan. Hati Tuhan itu semakin kita cinta dia, semakin kita ngurusin dia, dia akan makin perhatian. Tapi kalau kita perhatian sama urusan duniawi, Tuhan malah gak melihat. Ya, ingat loh, untuk merayu hatinya Tuhan, cari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Itu hatinya Tuhan. Ya, jangan cari yang lain-lain. Saya lanjutkan lagi nih. Tuhan tahu nggak boleh keadaan kita? Sangat tahu. Filipi 4 ayat 11. Saya kasih ayat-ayat, nanti yang nerangkan Pak Joni, ya. Saya kasih ayat-ayat banyak ini, ya. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasul Paulus mengajar, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, firman Tuhan mengatakan, yang penting di dunia ini merasa cukup. Punya istri satu, cukup. Punya suami satu, cukup. Nggak boleh dari yang lain. Kalau sudah dipanggil, ya sudah. Waktunya untuk menyenangkan Tuhan. Ini kesempatan emas. Tidak akan ada kedua kalinya. Ya, kesempatan emas. Tidak mungkin diulangi kedua kali. Selagi ada waktu, senangkan Tuhan, dan sekarang punya rasa cukup. Wes cukup kawin. Wes cukup menikmati. Ini waktunya untuk Tuhan. Semuanya harus punya rasa cukup. Saya lanjut ayat 12-nya. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat selanjutnya ini yang paling hebat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nah, ternyata ada kuncinya. Untuk hidup di dunia, supaya dapat kita tanggung, kita harus apa sekarang? Siapa yang memberi kekuatan? Dianya siapa? Bukan si doi loh ini. Dia. Itu Yesus Kristus. Ayat selanjutnya gimana? Yesaya 40. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kalau yang menanti-nantikan masalah, dapat kekuatan enggak? Menantikan berkat, dapat kekuatan enggak? Enggak.
Kita baca ayatnya yuk. Yesaya 40:31 supaya mantep Pak Joni yang jelasin nanti. 40 ya. Ya, ayat Yesaya 40 ayat 31. Sudah jelas. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan Oke. baru. Jelas ayat nanti ya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ayat yang Filipi tadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekarang saya tanya nih, di sini menanti-nantikan berkat, menanti-nantikan mujizat atau menantikan Tuhan? Beda loh urusannya nih. Kalau saudara menantikan mujizat, berarti masih umek masalahnya untuk diberesin. Kalau saudara menantikan berkat, masih umek perkara duniawi. Tapi kalau engkau menanti-nantikan Tuhan, engkau punya kekuatan baru. Ya, menanti-nantikan mujizat, nggak ada yang datang, lemah nggak kita? Kalau dijanjikan mujizat nggak ada yang datang, lemah nggak? Lemah, mental kita makin hari makin jatuh. Kenapa? Karena berkat dan mujizat nggak kunjung datang. Tapi kalau menanti-nantikan Tuhan, makin hari makin dekat nggak? Makin hari makin dekat nggak? Disadari atau tidak, makin hari makin dekat. Sehingga kekuatan kita makin hari makin kuat. Roh kita harus makin kuat. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, sadar atau tidak, makin hari makin dekat. Makin dekat. Tapi orang yang menanti-nantikan mujizat dan berkat, iya kalau datang, kalau nggak datang, diinteni sampai mati ya kata-kata kadang-kadang. Iya kan? Tapi menanti-nantikan Tuhan, pasti ini datang. Dan ingat loh, menantikan Tuhan itu butuh dan pasti diberi kekuatan baru. Kekuatannya tidak akan pernah habis. Karena apa? Kayak orang rindu. Ada nggak orang kangen sama Tuhan? Saya mau tanya sekarang. Punyakah kita rasa kangen sama Tuhan? Kangen berkat atau kangen betul-betul dipeluk Tuhan? Hah? Nah, ibu-ibu yakin, saya bangga banget loh. Ketika ibu-ibu mantu-mantu kangen dirangkul Tuhan. Kangen bertemu muka dengan Tuhan nggak? Jangan ragu-ragu loh. Harus amin. Makin hari makin dekat. Jangan takut ketemu Tuhan muka dengan muka. Kalau masih takut dosanya si akeh berarti. Ya, jangan. Kita nggak boleh lagi takut. Makin hari makin dekat waktunya, makin menanti-nanti. Masa itu buat kita itu tersenyum. Kapan aku bisa melihat bertemu muka dengan muka bersama Tuhan? Itu nggak bisa dihindari loh. Semua pasti akan datang waktunya. Yang tua, yang muda, bukan berarti terus yang muda sombong. Oh, saya ada Tuhan, enggak. Ya, waktu ketemu Tuhan tidak ada yang tahu. Persiapkan dirimu sebaik-baiknya. Ya. Dari saya, ayat terakhir, ya. Lukas 11:28. Siapakah yang disebut berbahagia? Orang yang diberkati kah? Orang yang punya istri cantik kah? Orang yang punya suami ganteng dah? Orang yang dapat arisan dah? Orang kaya raya dah? Mobilnya banyak? Apa? Kategori orang yang berbahagia menurut firman, apa bunyinya? Nah, Lukas 11:29. Lukas 11 ayat 28. Oh, 28 ya. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jelas gak? Amin. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Tidak ada kebahagiaan di dunia ini, ya, yang melebihi bahwa kita mendengar firman Allah dan memeliharanya dan memegang erat. Gak ada yang lebih bahagia. Disebut orang berbahagia cuma ini tok ternyata. Jadi kita ini bisa nggak disebut orang berbahagia hari ini? Bisa nggak? Hah? Ternyata gampang ya. Orang yang berbahagia itu cuman mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Memelihara itu bukan dipelihara ditaruh kurungan, bukan. Memelihara itu adalah ketika mendengar firman dilakukan tiap hari, diresapi dan dilakukan. Memelihara di sini bukan kayak tuyul, ya. Memelihara di sini firman didengarkan, dibaca berulang-ulang untuk dilakukan. Itulah orang yang paling berbahagia. Alkitab gak menyebutkan orang yang dapat uang banyak itu berbahagia. Alkitab tidak menyebut orang yang dapat istri cantik itu berbahagia. Alkitab tidak menyebut orang yang punya suami ganteng itu berbahagia. Tapi disebut yang mendengarkan firman dan memeliharanya.
Ternyata firman Tuhan bisa kita lakukan semua hari ini. Ya, inilah berita kerajaan sorga yang membawa kita kepada keselamatan. Ya, mungkin Pak Joni bisa nyambung. Ya, waktu saya ini sebetulnya saudara, mohon maaf banget. Ini tak kuat-kuatkan melek sama saya. Ya, tak kuat-kuatkan melek. Tapi karena saya rindu, saya tidak boleh malas karena saya bilang sama Pak Joni, Pak, saya sudah diupah. Untuk menyenangkan siapa? Menyenangkan Tuhan. Supaya apa? Supaya ibu-ibu, bapak-bapak di sini dapat kabar keselamatan, dapat kebahagiaan. Bukan dapat angin palsu. Tapi bagaimana kita ngajak saudara semua ini. Yuk, seandainya besok kita ketemu Tuhan, kita hari ini sudah dapat persiapan. Nggak ada yang lain kok. Apa yang saya dapat dari ibu bapak? Nggak ada. Tapi suatu kebahagiaan ketika kita bertemu di surga nanti. Nggak ada bahagia yang lebih hebat daripada ketika semuanya ini bersatu hati. Saya ulangi ya. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka, ibu-ibu di sini, di Pondok Hayat, yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya sampai bertemu muka dengan muka. Jadi, semua perkara itu biasa, tapi perkara keselamatan itulah yang luar biasa. Ya, saya berikan waktunya untuk Pak Joni supaya sambil menambahkan. Next saya akan sharing full time. Tapi hari ini saya ini mau ketip-ketip, mau gimana gitu ya. Masih 30 menit ya? Udah. Ya tak tambah dikit lah ya. Jadi saya tambahin gini saudara. Kadang-kadang kita itu paling banyak gini loh. Biasanya ibu-ibu hidup itu isinya kan kemurungsung karpe dewe. Tahu artinya kemurungsung ya? Kemurungsung ngomong karpe dewe. Ngomel, bukan ngomel, tapi ngedumel, menggerutu. Bisa menggerutu sama suami, bisa menggerutu sama anak. Yang paling nggak enak adalah menggerutu sama Tuhan. Tentang apa tadi? Tentang perkara-perkara yang nggak perlu. Yang urusannya kalau diurusi, sing kesel siapa sebetulnya? Hah? Lah kitanya. Banyak ibu-ibu itu yaitu menggerutu, ngedumel, dipikir, terus ngedumelnya ke gereja. Dipikir pendeta bisa beresin masalahnya. Podo ruwete, saudara. Percaya saya. Podo ruwete, ya. Nggak bakal ada tutupnya ini. Ya. Jadi sekarang lebih enak bicara bagaimana caranya menerima keselamatan. Nanti Bapak Joni akan menyampaikan, Pak, gimana caranya menerima keselamatan? Bisakah kita bayar dengan apa? Tidak bisa. Ya, tidak bisa dibayar dan ini gratis. Bayarnya cuma satu, memelihara dan melakukan. Siapapun pasti bisa. Ya, waktunya saya serahkan, ya, Pak Joni ya. Kalau nanti Pak Joni kurang, ada ciulan yang bisa nambahin ya. Silakan Pak Joni.